Bola panas kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi semakin liar. Nama Paiman Raharjo terus dikaitkan dengan dugaan bahwa ijazah Jokowi dibuat di kios milik Ketua Umum sedulur Jokowi di Pasar Pramuka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapat sambutan dari jemaah umroh Indonesia saat menjalani rangkaian ibadah umroh di Masjidil Haram. Prabowo menjalani umroh dalam rangkaian kunjungan kenegaraannya di Arab Saudi. Lomba balap perahu tradisional di Riau pacu jalur menjadi trending topik dunia. Sejumlah konten kreator internasional hingga klub sepak bola terkemuka di Eropa bahkan memberi sebutan khusus buat Kid Aura Farming untuk tim dayung pacu jalur. Penyerang tim nasional Portugal dan klub Liverpool Diogo Jota meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol. Diogo Jota meninggal dunia setelah membawa Liverpool juara Liga Inggris untuk yang ke-20 kalinya dan menikahi kekasihnya Ruth Cardoso 2 minggu yang lalu. Menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami. Kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi terus bergulung dan menjadi semakin liar setelah Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh Ketua Umum sedulur Jokowi Paiman Raharjo terkait dalam pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat. Reaksi keras datang dari sedulur Jokowi Jakarta Timur yang langsung menggelar pernyataan sikap bahwa tuduhan Roy Suryo CS terhadap ketua umumnya dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo adalah fitnah yang keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedulur Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap ketua umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, kami memberikan waktu 2 kali 24 jam untuk meminta maaf. Jika dalam 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi Jakarta Timur dan seluruh Jokowi se-Indonesia akan melakukan aksi dan membawa ke ranah hukum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya terus disebut dalam kasus ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Ketua Umum sedulur Jokowi Paiman Raharjo langsung membantahnya. Paiman meyakini bahwa ijazah Jokowi asli, bahkan ia justru mengatakan pihak-pihak yang terus membangun narasi bahwa ijazah Jokowi palsu hanya ingin meracuni masyarakat. Jadi tatkala ada tuduhan saya terlibat dan sebagainya, bagaimana terlibat? Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Nama Paiman Raharjo mulai mencuat ke permukaan dalam tuduhan ijazah palsu Jokowi pertama kali diungkap oleh politisi senior PDI Perjuangan Bitor Suryadi. Dalam berbagai kesempatan, Bitor memaparkan bagaimana keterkaitan Paiman Raharjo dalam proses pembuatan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Sekarang ini dengan sekjennya Hasto kan, lebih terbuka, apalagi Hasto dokternya 2, dan itu benar. Itu benar. Benar, ya. Bukan Pramuka ya? Dia pidato kan di Universitas Pertahanan itu segala macam. Nama Paiman semakin mengemuka ketika Roy Suryo memaparkan benang merah antara Paiman Raharjo dengan tuduhan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Dia mengaku, nah ini minta maaf dan mengaku kalau dia memang punya usaha di Pasar Pramuka. Gitu. Itu clear ya, dia mengaku? Clear, dia mengaku punya usaha pengetikan, tapi dia tidak mengaku punya percetakan. Tapi fotokopi, kemudian jasa itu, tapi dia hanya mengaku pada tahun 1997 sampai dengan 2002. Kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu sepertinya akan terus bergulir dan menjadi semakin liar. Pasalnya, Roy Suryo CS yang dari awal tekan gaspol untuk membuktikan bahwa ijazah S1 Presiden ke-7 itu palsu, terus berusaha mencari bukti-bukti baru untuk menguatkan tuduhannya. Sementara di sisi yang berseberangan, kubu pendukung Jokowi balik menyerang Roy Suryo CS dengan membentuk opini publik bahwa dalam tuduhan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo dan kawan-kawan telah menyebarkan berita bohong dan menciptakan kegaduhan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci Mekah pada Kamis dini hari 3 Juli 2025 kemarin. Momen ini merupakan sebuah langkah spiritual sekaligus diplomatik yang menjadi sorotan publik dengan melibatkan agenda kenegaraan dan momentum langkah di dalam Ka'bah. Inilah momen bersejarah di Masjidil Haram saat Presiden Prabowo Subianto disambut ratusan jemaah Indonesia. Presiden melakukan salat di dalam Ka'bah, mencium Hajar Aswad, melaksanakan tawaf, sa'i dari Safa ke Marwah, dan diakhiri dengan tahalul. Tak hanya sebagai ibadah pribadi, aksi ini menjadi simbol penghormatan Kerajaan Saudi kepada Indonesia. Rombongan Presiden juga diisi nama-nama strategis termasuk Menko Pangan Zulkifli Hasan yang jadi sorotan karena punya hubungan khusus dengan mantan Mendak Saudi Dr. Majid Al-Qashabi. Kedekatan mereka sudah lama terjalin bahkan dikenal sebagai keluarga besar Saudi. Ini jadi modal diplomasi yang kuat di tengah investasi senilai 27 miliar dolar. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik kita punya persamaan visi ya. Langkah Prabowo di Tanah Suci ini tak hanya mempererat ikatan spiritual, tapi juga jadi babak baru diplomasi ekonomi dan keamanan, sebuah strategi yang memadukan nilai religi, politik, dan kemanusiaan. Ada satu lagi warisan budaya asli Nusantara yang kini bergema hingga panggung dunia. Tradisi pacu jalur dari Kuantan, Singi, Riau mendadak jadi perbincangan global. Tak hanya diangkat kreator konten dalam negeri, namun juga mencuri perhatian klub sepak bola elit Eropa dan konten kreator internasional. Inilah momen yang saat ini sedang viral di media sosial dunia. Pacu jalur lomba perahu dayung tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini mendadak naik daun di dunia digital. Seorang anak laki-laki berpakaian tradisional berdiri di atas perahu memimpin tim dayungnya dengan gerakan khas dan aura penuh energi. Fenomena ini lahirkan tren global yang disebut Boatkit Aura Farming. Keunikan gerakan pemimpin dayung yang dinamai Aura Farming ini dinilai memiliki akurasi gerakan tinggi bahkan oleh netizen dunia. Menariknya, video pacu jalur jadi materi konten kreator internasional. Mulai dari selebriti media sosial yang menirukan gerakan aura farming itu dan mengkombinasikannya dengan klip pacu jalur. Ada juga maskot klub sepak bola ikut mengadopsi gerakan ini yang kemudian trending di berbagai platform digital. Hingga akun resmi klub sepak bola Eropa seperti PSG yang memunculkan momen selebrasi pemain mereka dengan menirukan Boatkit Aura Farming kini menjadi tren hiburan unik. Momen ini pun sekaligus menjadi kearifan lokal Indonesia di mata dunia. Fenomena ini membuktikan bahwa kearifan lokal Indonesia tidak pernah kehabisan daya tarik di tengah derasnya konten digital global. Pacu jalur yang telah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2015 melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kini menjadi bukti hidup bahwa tradisi bisa bersanding dengan kreativitas masa kini. Semoga pacu jalur terus berkumandang dan semakin banyak tradisi kita yang mendunia.
Dunia sepak bola berduka. Diogo Jota, penyerang Liverpool, meninggal dunia dalam kecelakaan mobil di Spanyol pada Kamis pagi 2 Juli 2025 waktu setempat. Berdasarkan laporan media ternama Spanyol Marca, insiden maut yang merenggut nyawa pesepak bola berusia 28 tahun itu terjadi di wilayah Sanabria, Provinsi Zamora, Spanyol. Kendaraan yang ditumpangi Jota dan saudaranya Andre Silva keluar jalur lalu dengan cepat terbakar hebat. Menurut keterangan resmi layanan darurat Castilla y León, kecelakaan terjadi di kilometer 65 Jalan Raya A52, tepatnya di kota Madya, Karnadila. Ruang operasi darurat 112 Castilla y León menerima sejumlah panggilan dari saksi mata yang melaporkan sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal dan langsung terbakar di tempat kejadian. Meninggalnya Diogo Jota dalam kecelakaan maut menyisakan duka yang mendalam bagi sang istri, Ruth Cardoso, yang baru dinikahinya pada 22 Juni 2025 kemarin. Selain seorang istri yang baru dinikahinya selama 11 hari, Diogo Jota juga meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Duka mendalam tentunya juga dialami penggemar Liverpool. Pasalnya ketika penggemar Liverpool masih larut dalam euforia gelar Premier League yang ke-20, Diogo Jota, sang penyerang kesayangan publik Anfield, harus meninggalkan Liverpool untuk selamanya. Mendengar kabar duka penyerang kesayangannya meninggal dunia secara tragis, penggemar Liverpool mengungkapkan pernyataan bela sungkawa dengan meletakkan karangan bunga di rumah Diogo Jota. Diogo Jota sudah terlihat menonjol saat masih remaja ketika memperkuat klub kecil di kota Porto, Portugal, Gondomar. Nama Diogo Jota baru menyita publik sepak bola saat ia bermain untuk klub Premier League Wolverhampton. Namanya semakin melejit saat Jurgen Klopp, pelatih Liverpool, membawanya ke Anfield. Walau akrab dengan cedera, Jota menjawab kepercayaan Jurgen Klopp melalui gol demi gol untuk Liverpool. Puncaknya, saat Liverpool ditangani Arne Slot, Diogo Jota sukses membawa Liverpool juara Liga Inggris yang ke-20. Sayangnya, Tuhan punya kehendak lain untuk pesepak bola bernama lengkap Diogo José Teixeira da Silva. Diogo Jota pergi untuk selamanya saat hidupnya tengah dilingkupi kebahagiaan, meninggalkan istri cantik yang baru dinikahinya, dan karirnya yang tengah berada dalam puncak kesuksesan.